millennials, tentunya kita tidak asing dong sama yang namanya pajak. Tapi, pajak itu apa sih? Di dalam undang-undang, pajak adalah suatu kontribusi yang bersifat wajib dan memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak terbagi atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah. Yang termasuk dalam pajak pusat antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan, dan bea materai. Dan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, bea balik nama kendaraan bermotor, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan lain-lain. Pajak memegang peran penting dalam kelangsungan ekonomi negara, sebab pajak memiliki fungsi utama, di antaranya fungsi anggaran, fungsi regulasi, fungsi pemerataan, dan fungsi stabilisasi. Selain itu, pajak menempati urutan pertama penyumbang terbesar bagian pendapatan negara. Nggak percaya? Yuk lihat nota keuangan APBN tahun 2019. Dari grafik ini, kita bisa lihat bahwa pajak berkontribusi lebih dari 50% dalam data pendapatan negara, yang mana pendapatan ini jugalah yang kemudian digunakan untuk membangun sarana dan prasarana demi kesejahteraan rakyat. Dan kabar baiknya, tahun 2014 sampai 2019, kontribusi perpajakan terus meningkat dari 74% menjadi 82,5%. Diharapkan persentase ini bisa terus meningkat setiap tahunnya. Nah, sejauh ini, kita jadi tahu dong, kenapa sih pajak itu penting banget dan sangat diharapkan kepatuhan dalam pembayarannya. Lalu masih soal pajak nih. Meski dengan banyaknya informasi yang ada, bisa jadi akan tetap ada perbedaan pemahaman antara satu sama lain. Dan dalam kesempatan kali ini, kami akan rangkumkan dalam 7 salah kaprah perpajakan paling populer versi Uhuy Pajak. Check it out. 1. Punya NPWP berarti wajib bayar pajak. Berbicara tentang pajak, pastinya kita tak luput dari NPWP. Sayangnya, masih banyak yang belum paham soal apa itu NPWP, manfaat NPWP, serta fungsinya. NPWP atau nomor pokok wajib pajak terdiri atas 15 digit angka. Manfaatnya beragam, dan pastinya NPWP ini mempermudah urusan perpajakan. Apakah tiap orang yang punya NPWP dan belum punya penghasilan akan dikenakan pajak? Tentu saja tidak, karena salah satu persyaratan dikenakan pajak adalah apabila sudah berpenghasilan dan di atas PTKP. Di Indonesia ditetapkan PTKP sebesar 54 juta rupiah untuk individu yang belum menikah dan mendapat tambahan PTKP sebesar 4,5 juta untuk status kawin dan maksimal 3 orang tanggungan dalam 1 tahun pajak. Jadi, kalau udah punya NPWP tapi penghasilan belum mencapai PTKP, jangan khawatir akan dikenakan pajak ya. 2. Bayar parkir berarti bayar pajak parkir. Yang ini salah ya sobat. Ketika kita bayar parkir, kita membayar retribusi, bukan pajak. Kalau pajak parkir, dikenakan kepada pengelola jasa parkir. Bedanya apa? Gampangnya, kalau retribusi, kita mendapat imbalan secara langsung. Seperti kita membayar retribusi parkir, saat itu juga kita sudah memakai lahan parkir. 3. Pajak restoran sama dengan PPN. Masih banyak yang mengira bahwa pajak yang dibayar ketika membeli makanan di restoran adalah PPN. Anggapan tersebut tidak benar. Pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, warung, dan semacamnya disebut pajak restoran. Karena tarif pajak restoran sebesar 10% sama seperti tarif PPN, inilah yang membuat banyak orang mengira mereka membayar PPN. 4. Nonton konser kena pajak. Siapa yang dulu nonton konser BTS di Jakarta? Sering nonton film di bioskop? Atau lihat pertandingan olahraga? Tahukah kalian, ternyata kalian dipungut pajak loh. Namanya pajak hiburan. Kebanyakan harga tiket sudah termasuk pajak hiburan, sehingga kalian tidak sadar telah membayar pajak. 5.
Tarif bea materai naik, menurunkan minat investor. Belakangan ini, orang sedang gencar membicarakan peraturan baru tentang tarif bea materai yang semula Rp3.000 atau Rp6.000 akan menjadi Rp10.000. Yang dikenakan tarif ini diantaranya surat berharga seperti saham dan obligasi. Benarkah bisa menurunkan minat investor? Sebaiknya tak perlu khawatir. Pasalnya, tarif ini merupakan single tarif untuk menghapus tarif sebelumnya, di mana tarif ini hanya untuk transaksi di atas Rp5 juta. Bagi transaksi UMKM dengan nominal di bawah 5 juta, tidak perlu untuk menggunakan bea materai. 6. Pajak Steam bikin harga lebih mahal. Mulai 1 Juli 2020 lalu, pemerintah resmi menetapkan aturan pemajakan untuk transaksi game digital termasuk Steam. Setelah diberlakukan kebijakan tersebut, muncul kesalahpahaman dari kalangan gamers Indonesia menganggap hal tersebut berdampak pada meningkatnya harga jual game itu. Namun faktanya tidak. Ketika sudah memasuki tahap akhir dari pembelian, harga yang tertera sudah termasuk PPN 10% karena sudah ditanggung oleh developer Steam sehingga pengguna tetap berbelanja dengan harga normal. 7. E-commerce dipajaki hanya konsumen yang menanggung. Seiring berkembangnya zaman, aktivitas jual beli masyarakat juga berkembang. Shopee, Tokopedia, dan Lazada adalah beberapa contoh dari online shop yang digemari orang-orang, terutama kalangan millennials. E-commerce sedang ramai dibicarakan karena katanya akan dikenakan pajak per 1 Oktober nanti. Banyak yang bingung, kenapa hanya konsumen yang menanggung PPN, padahal penjual pastinya mendapatkan untung yang besar. Jadi perlu diketahui, PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, dan yang wajib untuk membayar PPN adalah konsumen akhir, di mana konsumen akhir adalah pembeli. Bukan berarti penjual bebas pajak, karena penjual pasti akan dikenakan PPh, jadi tidak serta-merta penjual ini dibebaskan pajak. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Karena sekarang sudah tahu faktanya, jangan sampai salah lagi ya. Sekali lagi, orang bijak taat bayar pajak. Jangan lupa bagi pengetahuan ini ke teman-teman kalian juga ya. Sekian dari Uhui Pajak dan semoga bermanfaat. Uhui Pajak, usut ulas yang namanya pajak.